Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan TKJ hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Android. Android sendiri adalah UI yang sering digunakan oleh manusia pada masa kini, yang dimana itu menjadi saingan dari Linux dan juga UI-UI lainnya. Android sendiri adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android.inc dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance Consortium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka. Perangkat seluler ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Selanjutnya kita masuk ke penciptaan awal terbentuknya Android. Android pada awalnya bernama Android Astro atau Android Alpha. Versi Android 1.0 ini dirilis pada 23 September 2008 dengan nama Alpha yang digunakan dengan ponsel jenis HTC Dream. Kemudian keluarlah Android Bender atau Android Beta. Pada versi 1.1 ini rilisan pada 9 Februari 2009, Google Play Store meluncur dengan nama Android Market. Dari situ, kemudian pihak Android mulai menamai semua versi Androidnya dengan nama makanan dessert atau makanan penutup. Berawal dari Android Cupcake 1.5. Pada 27 April 2009, Android versi 1.5 dengan nama Cupcake rilis secara komersil bersama fitur on-screen keyboard. Kemudian disusul dengan Android Donut 1.6. Android merilis versi Donut 1.6 pada 15 September 2009 dengan mendukung teknologi CDMA atau FDO 802.1x VPNs. Nah, kemudian selanjutnya rilislah Android Eclair 2.0. Kemunculan Eclair 2.0 sampai 2.1 pada 26 Oktober 2009 menggeser fungsi peta konvensional dengan fitur navigasi Google Map. Setelah Eclair, keluarlah Android Froyo 2.2. Versi Froyo atau singkatan dari Frozen Yogurt rilis pada 20 Mei 2010 dengan berbagai fitur perbaikan pada sistem yang sudah ada. Kemudian rilis Android Gingerbread 2.3. Gingerbread 2.3 ini dirilis pada 6 Desember 2010 dengan mengutamakan beberapa pembaharuan. Kemudian dirilislah Android Honeycomb 3.0 atau 3.1. Android Honeycomb 3.0 atau 3.1 ini dirilis pada 22 Februari 2011 untuk penggunaan OS Android pada tablet. Setelah Android Honeycomb, rilislah Android Ice Cream Sandwich 4.0. Pada Android ini, fitur yang ada pada versi tablet dimasukkan dalam Ice Cream Sandwich 4.0 yang diluncurkan pada 19 Oktober tahun 2011. Nah, berikutnya adalah Android Jelly Bean 4.1, 4.2, dan 4.3. Google Now yang berfungsi untuk voice assistant diperkenalkan bersama dengan peluncuran versi Jelly Bean 4.1 pada tahun 2012. Sedangkan fitur Photosphere, Daydream, dan lain-lain ada di versi 4.2, yang mana semua versi dimutakhirkan pada 4.3. Kemudian Android KitKat 4.4. KiLiMi atau KitKat 4.4 yang rilis pada 31 Oktober 2013
hanya akan berjalan optimal pada perangkat dengan RAM minimal 512 MB. Kemudian setelah Android KitKat, Android Lollipop 5.0. Android Lollipop 5.0 diluncurkan pada 12 November 2014, yang dimana Android ini membuat perubahan pada desain user interface. Kemudian adalah Android Marshmallow 6.0. Marshmallow 6.0 ini muncul bersama fitur canggih seperti search bar, sensor sidik jari, dan sebagainya, yang dimana Android ini dirilis pada 5 Oktober tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 dirilislah Android Nougat 7.0, yang dimana pada Android ini terjadilah perubahan yang sangat besar dengan 63 emoji baru dan juga multi window. Android ini diperkenalkan pada 23 Agustus 2016. Setelah itu dirilislah Android Oreo 8.0. Android Oreo 8.0 ini hadir pada 21 Agustus 2017 dengan fitur-fitur yang multitasking serta penampilan UI yang lebih rapi. Kemudian untuk saat ini kita mayoritas menggunakan Android Pie 9.0. Android ini dirilis pada 6 Agustus 2018 dengan membawa teknologi Smart Reply, Digital Wellbeing, Adaptive Battery, dan lain-lain. Kemudian ada Android 10, yang dimana Android ini merupakan Android konsep yang entah dirilis pada tahun berapa, yang dimana Android ini dinamakan Android 10 juga karena untuk saat ini pihak Android belum menamakan nama makanan yang berawalan dengan Ki. Nah, berikutnya setelah kita mengenal sejarah singkat tentang Android, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Android Pie. Yang dimana Android Pie adalah Android yang digunakan oleh mayoritas smartphone pada saat ini. Fitur yang pertama yaitu Smart Reply. Di sini Android Pie ini Google menerapkan tampilan serba membulat di UI grafis Android Pie, termasuk di bagian quick setting dan tray notifikasi, mendapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email kamu. Kemudian bisa mendaftarkan email dengan tema visual material design di Android Pie, memang menambahkan white space dan sudut membulat. Tampilan setting pun kini membuat ikon yang lebih berwarna-warni. Untuk notifikasi, Android Pie mampu menampilkan konten seperti gambar dari aplikasi pesan instan, dan juga opsi untuk membalas langsung percakapan tanpa melakukan login di aplikasi. Fitur yang berikutnya yaitu mode gelap atau dark mode. Dalam keadaan tertentu, tampilan UI berwarna gelap lebih nyaman ketimbang warna putih terang seperti biasa. Di Android Oreo yang sebelumnya, Google sempat menyediakan opsi dark mode yang mesti diaktifkan dengan memilih wallpaper. Tapi fitur tersebut kemudian ditarik. Dark mode kini telah kembali di Android Pie. Dengan mengaktifkannya pun sangat mudah, yakni cukup dengan membuka opsi display di menu setting, kemudian device them, kemudian pilih di antara 3 opsi, yakni otomatis, berdasarkan wallpaper, terang ataupun gelap. Fitur yang berikutnya yaitu adalah notch atau sering juga dikenal dengan poni. Semakin banyak smartphone Android yang memiliki notch alias poni di bagian atas sebagai tempat kamera depan dan earpiece. Selagi layar terus dilebarkan dan hanya menyisakan bingkai tipis di pinggir perangkat, untuk mengakomodir tren yang mengemuka ini, Android Pie kemudian menyediakan fasilitas simulasi notch untuk developer agar bisa melihat seperti apa tampilan aplikasinya di smartphone berponi. Caranya adalah dengan mengaktifkan developer mode, lalu mengaktifkan opsi simulate a display with a cutout di bagian drawing. Kemudian fitur berikutnya yaitu editing screenshot. Android Pie masih mendukung cara pengambilan screenshot dengan menahan tombol power dan volume down secara bersamaan. Selain itu ada fitur baru untuk editing screenshot. Segera setelah tangkapan layar diambil, Android Pie akan menampilkan tombol edit di preview screenshot.
Opsi penyuntingannya antara lain crop, highlight, dan menggambar. Ini mempersingkat langkah yang diperlukan apabila pengguna ingin menyunting gambar atau mengedit gambar screenshot sebelum dibagikan ke orang lain. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah digital well-being. Fitur yang satu ini tidak diterapkan secara default di Android Pie, tapi bisa didapatkan lewat keikutsertaan dalam program beta dengan syarat pengguna memiliki perangkat seri Pixel. Digital well-being bertujuan mengurangi pemakaian ponsel oleh pengguna lewat sebuah dashboard khusus yang menampilkan fitur-fitur pendukung. Ada app timer yang membatasi waktu berjalannya aplikasi, do not disturb, serta wind down yang otomatis mengaktifkan night light dan mengubah warna layar menjadi grayscale untuk mengingatkan pengguna agar segera tidur apabila masih sibuk memandang layar ponsel di kasur. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu adalah lockdown. Lockdown ini adalah salah satu fitur security baru untuk keamanan ekstra yang diterapkan di Android Pie, yakni mode lockdown yang akan mengunci perangkat, lalu menonaktifkan pemindai sidik jari dan voice unlock, serta tak menampilkan notifikasi di lock screen. Perangkat akan meminta kunci default seperti PIN atau pattern. Cara mengaktifkannya adalah dengan membuka opsi security and location di menu setting, kemudian lock screen preference, dan aktifkan show lockdown. Pilihan untuk melakukan lockdown kemudian akan ditampilkan saat pengguna menekan tombol daya. Fitur yang berikutnya yaitu adalah gesture navigation. Pengguna biasanya akan bosan dengan 3 tombol navigasi default ala Android. Google menyediakan alternatif di Android Pie, yakni navigasi berbasis gestur swiping. Sapukan jari ke kanan untuk menjalankan fungsi back, ke kiri untuk berganti aplikasi yang terbuka, ke atas untuk melihat recent apps atau apps drawer. Tombol ellipse kecil on-screen button di tengah layar berfungsi layaknya tombol home fisik untuk membawa pengguna kembali ke layar home. Fitur yang berikutnya yaitu kunci rotasi. Sebagian pengguna Android mungkin sering terpaksa membolak-balik perangkatnya gara-gara tampilan mendadak layar berubah dari portrait atau sebaliknya. Saat perangkat berganti orientasi, berbeda dari versi Android sebelumnya yang hanya menyediakan opsi on dan off untuk rotasi otomatis. Android Pie bisa mengunci tampilan dalam orientasi tertentu. Sebuah tombol khusus di pojok atas layar digunakan untuk mengaktifkan kunci rotasi ini. Fitur yang terakhir yaitu fitur adaptive battery yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk melacak pola penggunaan aplikasi oleh pengguna, termasuk kapan saja waktu pemakaiannya. Aplikasi yang sering dipakai akan mendapat prioritas resource dan baterai untuk berjalan di background. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan efisiensi daya dan menghemat baterai. Untuk mempermudah pengguna dalam memantau, indikator daya baterai yang tersisa akan ditampilkan di bagian bawah ambient display atau always on display, seperti yang sebelumnya sudah dilakukan oleh sebagian pabrikan Android di perangkatnya. Terima kasih, sekian dari saya tentang pembahasan hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga berikan saran dan masukan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.